Tes, tes, tes. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dengar, Pak. Oke, siap, sip, sip. Sebentar. Menata screen dulu. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, selamat bertemu kembali ini bagi yang angkatan 2018. Sepertinya ini kelasnya mix ya, separuh-separuh ya, 2018 50%, 2019 50%. Oke, kita akan memulai ya serangkaian kegiatan sampai dengan akhir semester ini ya, terkait dengan mata kuliah termohidrolika reaktor nuklir ya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah, salah satu mata kuliah penekanan minat untuk teknologi energi nuklir di antara mata kuliah yang lain. Dan tentunya di sini kita akan melihat bahwa keterkaitan antara aspek thermal pada reaktor nuklir nanti merupakan satu hal yang sangat penting, mengingat bahwa tujuan dari pembangkit daya nuklir ya tentunya adalah untuk menghasilkan daya, dan itu dihasilkan dari reaksi fisi yang kemudian dikonversi menjadi energi thermal ya. Nah, kita akan melihat overview gitu ya, apa yang akan kita bahas ke depan dalam satu semester ini. Nah, kalau mendengar kata thermal hidrolika gitu ya, tentunya apa yang akan kita bayangkan ini. Mata kuliahnya kan thermal hidrolika reaktor nuklir. Nah, tentunya kita bisa membaginya menjadi dua istilah penting gitu. Yang satu thermal, yang satu hidrolika. Ya. Kadang penulisannya ini kadang beda-beda ya. Ada yang digabung gitu. Thermal strip hidrolika gitu ya. Ada yang menulis termohidrolika, ya, jadi bukan thermal tapi termohidrolika. Yang bahasa Inggrisnya juga demikian ya, kadang thermal hydraulics, kadang thermohydraulics. Ya, tapi ya maksudnya sebenarnya sama ya. Di tempat kita di kurikulum kita memisahkan kata tersebut ya, biar kelihatan sisi ininya, asalnya, asal dari kata tersebut atau istilah tersebut itu seperti apa. Ya. Nah, kalau kita lihat dari ininya, dari sumber katanya ya, kalau thermal ya tentunya ini berhubungan dengan kalor. Ya. Berhubungannya dengan kalor. Nah, sementara kalau hidrolika, nah ini berasal dari bahasa Yunani ya, hidrolikos. Ya. Hidro itu air, kemudian yang likosnya itu katanya berasal dari kata aulos gitu ya. Nggak tahu ini nyambungnya gimana ya, hidro dengan aulos jadi hidrolikos gitu ya. Mungkin yang belajar bahasa Yunani mungkin tahu ya dari sisi pembentukan katanya ya, tapi konon sih seperti itu. Dan kata aulos itu terkait dengan pipa ya, piping atau saluran ya. Nah, artinya hidrolika itu mau tidak mau bisa kita katakan berhubungan dengan pengaliran air ya. Kali ini kalau terminologi
aslinya ya, tentunya seperti itu. Nah, akan tapi dalam hal ini, dalam hal apa namanya, topik yang kita bahas ini ya, hidrolikos itu nanti berhubungan dengan sifat mekanik dari fluida. Ya. Nah, fluidanya apa? Fluidanya ya belum tentu air gitu kan. Bisa saja berupa gas, ya, atau apa namanya, mungkin juga berkaitan dengan leburan, ya leburan garam, gitu. Nah, yang jelas semua yang terkait dengan fluida, ya, karena fluida kan bisa kita bedakan antara apa cair dengan gas, ya. Dan semuanya ini digunakan dalam apa reaktor nuklir. Nah, memang kalau kita lihat dari sejarahnya kan, ya untuk pembangkit daya nuklir memang diarahkan ke pendingin air, ya. Kan tapi sekarang dengan apa pengembangan generasi keempat gitu, tentunya fluidanya tidak hanya air saja, tapi juga ada fluida-fluida yang lain, fluida eksotik barangkali seperti itu ya, bisa kita katakan seperti itu. Karena apa? Karena materialnya memang bukan material yang biasa dilihat atau digunakan sehari-hari. Ya. Nah, mungkin pertanyaan yang menjadi tanda tanya besar itu bagi kita itu mengapa sih kita perlu belajar termohidrolika ya, atau thermal hidrolika ya. Yang jelas adalah seperti ini ya. Kita ingin memahami proses-proses perpindahan kalor dan massa serta mekanika fluida dalam mentransfer kalor dan massa pada sistem nuklir, serta mengatur kinerja dan keselamatan sistem. Ya. Ingat ya, tadi saya sudah singgung sebentar bahwa proses fisi yang ada atau yang terjadi pada reaktor nuklir itu nanti akan membangkitkan kalor, ya, membangkitkan energi termal. Nah, energi ini kan harus ditransfer ya, diubah menjadi apa? Goal-nya adalah menjadi energi listrik. Kalau itu memang yang dimaksudkan untuk pembangkit daya nuklir. Ya, tapi kan kalau untuk reaktor nuklir sendiri kan kegunaannya atau pemanfaatannya kan tidak hanya pada tidak hanya pada pembangkit listrik saja ya, tapi ada yang misalnya untuk penelitian atau untuk pengujian material ya. Akan tapi tetap saja termohidrolika ini perlu dipelajari dan sangat penting dalam hal ini karena nanti akan terkait dengan batasan-batasan yang terkait dengan sisi termal, terutama untuk aspek keselamatan sistemnya. Ya. Nah, dan kita bisa melihat di sini untuk mempelajari ini kita perlu katakanlah 3 cabang ilmu induknya ya. Apa itu? Ya, termodinamika, mekanika fluida, dan perpindahan kalor dan massa. Kalau di kurikulum yang lalu kan PPM ya, perpindahan panas dan massa ya. Kalau di kurikulum yang 21 ini panasnya diubah jadi kalor ya. Jadi mata kuliahnya jadi PKM ya, perpindahan kalor dan massa. Tapi memang seharusnya memang seperti itu ya. Karena panas itu kan bisa kadang rancu ya, bisa diartikan sebagai hot ya, panas, suhu tinggi gitu kan. Padahal yang dimaksudkan adalah bukan itu, tapi yang dimaksudkan adalah transfer bentuk energi dalam bentuk kalor. Ya. Nah, jadi tiga mata kuliah dasar itu nanti yang akan menjadi induk dari pengetahuan yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Ya. Nah, dan tentunya nanti kita melihat bagaimana sih implementasinya ke dalam reaktor nuklir. Ya. Nah, sekarang
di mana ini peran dari apa namanya dari termohidrolika. Ya. Nanti saya mohon maaf ya kalau misalnya dalam pengucapan ini kadang sering nyampur ya termohidrolika gitu ya. Kadang saya lebih anunya ke termohidrolika gitu ya. Old school dari dulu nyebutnya termohidrolika, jadi apa yang sudah tertempel di otaknya itu bilangnya yaitu termohidrolika gitu ya. Oke, di bagian mana ininya apa namanya termohidrolika itu berperan ya. Kalau kita lihat misalnya di sini kita memiliki apa skema reaktor nuklir ya, pembangkit listrik tenaga nuklir. Ini tipenya adalah tipe apa ini? Ini yang 2018, enggak usah jawab, ini pertanyaan untuk 2018, ini 19. Lagi yang sudah ambil TPDN ini sudah hafal ya. Oke, ini tipe reaktor apa? Apakah bisa di identifikasi? Coba saya tanya. Athena? Halo, Athena? Iya, Pak. Ya. Ini reaktor tipe apa menurut Anda? Sebenarnya saya kurang tahu, Pak, tapi BWR maybe mungkin. BWR? Why? Mengapa BWR? Kurang tahu, Pak. Oh, kurang tahu. Oke, makasih. Oke, saya coba tanya lagi yang lain. Ke atas. Novi? HTGR mungkin ya, Pak? HTGR. Mengapa HTGR? Saya sedikit lupa, Pak. Oh, gitu. Ya, ya. Oke, makasih. Coba satu lagi. Rendia. Halo, Rendia. Apakah? Halo, Pak. Ya, gimana menurut Anda? Masih bingung, Pak. Mungkin PWR, Pak. PWR. Oke. Ya, mengapa PWR? Karena ini, Pak, ada airnya, Pak. Karena ada airnya. Airnya di mana tuh? Bingung, Pak. Mungkin teman-teman bisa bantu. Oke, makasih ya. Kita coba tanya yang 18 ya. Jessica, gimana Jessica? Harus bisa jawab ini. Sudah buat nganunya juga software-nya ya. PWR, Pak. PWR ya. Mengapa PWR? Soalnya steam generatornya kepisah, Pak. Oke, ya. Oke, ya. Jadi di sini ada apa namanya? Komponen steam generators ya. Di bagian yang tengah ini yang warna hijau ini adalah apa? Reaktor vessel ya, atau bejana reaktor. Dan di dalam bejana reaktor itu ada apa namanya? Bahan bakar ya. Ini uranium ya yang digunakan. Kemudian artinya di sini terjadi reaksi ini ya, reaksi fisi. Ya. Sebentar. Ini kursor saya kelihatan nggak kalau di tempat Anda? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, oke. Ya. Ya, jadi reaksi fisi terjadi di sini ya, atau mungkin saya pakai anu dulu ya ini sorot-sorotnya ini. Nah, ini kelihatan ya warna merahnya. Kelihatan, Pak. Oke, jadi di sini apa namanya terjadi reaksi fisi. Ya. Nah, dari reaksi fisi itu kemudian menghasilkan kalor, ya, dan kalornya itu kemudian akan ditransfer kemana? Ke
pendingin ya, yang ada tanda panahnya ini, panah putih ini kan maksudnya adalah aliran dari apa? Dari pendingin ya. Nah, di sini proses yang terjadi adalah proses perpindahan kalor konveksi satu fase ya. Nah, kan tetapi kita kan ingin menghasilkan listrik ya. Menghasilkan listriknya diperoleh dari mana? Diperoleh dari perputaran generator yang digerakkan oleh turbin. Nah, turbin dalam hal ini itu akan yang digunakan adalah turbin uap. Jadi kita harus membangkitkan uap, ya, mengenerate uap dari fluida yang berupa air dalam fase cairan. Ya. Nah, itu prosesnya di mana? Di steam generator di sini. Ya. Jadi ini nanti apa namanya uap yang fluida yang panas ini nanti ini masuk ke dalam steam generator. Ini dibangkitkan uap. Ya, ada ininya, ada apa namanya air yang masuk ke sini dalam fase cair, kemudian terjadi proses perpindahan kalor secara konveksi, tapi konveksinya adalah konveksi dua fase ya di dalam steam generator. Sehingga kemudian di bagian atas ini akan terkumpul uap, uapnya satu fase ya, kemudian masuk ke dalam ke dalam turbin. Ya. Turbinnya berputar, porosnya berputar, dia akan menggerakkan generator. Ya, generator ini nanti akan menghasilkan listrik, ya, seperti itu. Nah, jadi ini salah satu tipikal dari reaktor tipe PWR ya, pressurized water reactor adalah di sini kita menjumpai adanya steam generator ya, untuk menghasilkan uapnya. Jadi uap dihasilkan di luar bejana reaktor. Kalau boiling water reactor, uapnya ini akan dihasilkan di dalam bejana reaktor. Ya. Sehingga nah ini menjadi ada perbedaan yang mendasar juga karena fluida di dalam bejana ini pada PWR itu hanya diizinkan satu fase saja, maka di sini berarti kita harus mempunyai tekanan yang tinggi ya, pada bejana dan pipa-pipa pendukungnya. Ya. Sementara kalau pada boiling water reactor (BWR), ya, proses pendidih itu boleh terjadi di dalam ini, di dalam apa namanya bejana reaktor, ya, sehingga tekanannya lebih rendah dibandingkan dengan tekanan PWR. Ya, meskipun ya masih tinggi gitu ya kalau kita bandingkan dengan apa namanya reaktor tipe yang lain ya masih lebih tinggi, tapi nilai tekanannya lebih rendah dibandingkan dengan pressurized water reactor ya, seperti itu. Nah, jadi kita bisa melihat ini contohnya yang di bagian bejana reaktor ya. Kita akan lihat ada pendingin primer, ya, ini masuk dari bagian atas, ya, kemudian nanti akan bergerak ke bawah, kemudian di bagian bawah ini fluidanya akan bergerak naik ke atas. Nah, ketika naik ke atas, fluida tersebut akan mengambil kalor yang dibangkitkan dari reaksi fisi, ya, artinya terjadi proses pemanasan. Pemanasan fluida yang tadi masuk ini, kemudian semakin lama, kemudian suhunya semakin tinggi, dan keluar dari bejana reaktor ini dengan suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan suhu bagian masukannya atau bagian inlet. Ya. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat, kalau kalau termohidrolika itu terkait dengan aliran fluida, ya, berarti tentunya di dalam bejana reaktor ini akan terjadi fenomena yang melibatkan itu tadi proses termohidrolika. Ya. Dan di sini kita bisa melihat juga adanya interaksi antara bahan bakar dengan fluida. Ya, meskipun di sini tidak langsung ya, antara ini kan fluidanya kan bahan bakarnya kan diwadahi ya
dalam kelongsong, ya. Jadi tidak ada kontak langsung antara bahan bakar dengan pendingin atau fluida. Akan tapi di sini terjadi interaksi berupa apa? Proses transfer kalor dari bahan bakar ke pendingin, ya, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa melihat, oh ini untuk yang tipe boiling water reactor. Kalau yang tadi kan tipe pressurized water reactor, ya. Ini bejana untuk tipe boiling water reactor. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat ini adalah inletnya, ya. Inlet dari pendingin masuk, ini kemudian juga akan mengalir ke bawah, ya. Kemudian di bagian bawah dia akan masuknya dari sini, maaf, ya. Ini spargernya, ya, masuk dari sini, kemudian akan bergerak ke bawah, ya. Kemudian di bagian bawah fluida itu akan bergerak ke atas. Nah, di bagian sini juga akan terjadi proses transfer kalor dari yang mana? Dari bahan bakar menuju ke pendingin. Dan dikarenakan tekanan pada boiling water reactor ini lebih rendah dibandingkan dengan tekanan pada pressurized water reactor, maka di sini dimungkinkan terjadinya proses pendidian atau boiling. Sehingga fluida tadi yang masuk ke sini awalnya adalah cair, kemudian terjadi proses boiling atau pendidian, maka akan berubah fase, ya. Sebagian akan berubah fase menjadi uap, ya. Semakin ke atas ini semakin banyak uap yang dihasilkan, ya. Sampai dengan maksimal kalau di BWR kan sekitar 15%, ya, 13-15% ini keluar ke sana. Artinya apa? Artinya uap yang dihasilkan itu adalah 15% dari total masanya, yang 85% itu masih berupa cairan. Ya. Nah, tapi kalau uap yang seperti ini kemudian dialirkan ke dalam turbin, ya turbinnya jebol, gitu kan? Karena apa? Karena terlalu banyak uap airnya. Ya. Sehingga kita harus meningkatkan jumlah atau kandungan uap yang ada di dalam fluida tersebut. Caranya gimana dilewatkan ini? Ya, di sini ada steam separator, ya, untuk memisahkan antara uap yang fasenya gas dengan cairan yang fasenya cair, air yang fasenya cair, ya, dipisahkan. Sehingga di sini ketika fluidanya bergerak ke atas, ini nanti sudah nilainya sudah cukup tinggi, ya, 90-an%, ya, kualitas uapnya. Tapi itu masih belum cukup, ya. Jadi ya harus diapakan? Harus dikeringkan lagi. Artinya dikeringkan itu jumlah fluida yang lebih fluida yang cair itu berarti kan harus dikurangi, gitu kan. Nah, sehingga fluida akan masuk melewati ini steam dryer, ya. Sehingga ini juga sebenarnya pemisah juga, ya, pemisah antara fase uap dengan fase cair, sehingga uap yang nanti yang dikeringkan ini nanti akan keluar, ya, bisa lewat sini atau lewat sini, ya, bagian atas. Ini nanti sudah berupa uap yang benar-benar jenuh, ya. Jadi kalau kita lihat atau kita tinjau dari sisi ini termodinamika, ini kan kita menyebutnya kualitas uapnya, ya. Kualitas uapnya sudah sama dengan 1 atau mungkin ya 99,9% lah, ya. Jadi kandungan air fase cairnya itu sangat sedikit, ya. Jadi kita bisa melihat sini proses proses-proses yang melibatkan aspek dari termohidrolika, ya. Dan ini tentunya untuk boiling water reactor karena di sini ada pendidih, ya, berarti nanti proses perpindahan kalornya di sini adalah perpindahan kalor 2 fase. Ya. Oke, ini kalau kita berbicara tentang bejana, ya, atau pressure vessel. Nah, kita juga melihat di sini untuk untuk pressurized water reactor atau PWR ini ada komponen yang kita sebut sebagai pressurizer. Ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mempertahankan tekanan di dalam sistem primer atau pendingin primernya, itu tekanannya harus konstan, ya. Nah, kalau kita lihat cara kerjanya kan sebenarnya di dalam pressurizer ini ada campuran
antara air ini ya, bagian bawah fasenya cair dengan uap air di bagian atas. Nah, sistem ini akan mengendalikan tekanan dengan cara apa? Dengan mengatur rasio antara fase cair dengan fase uapnya. Ya. Jadi kalau kalau tekanannya perlu ditinggikan, ini nanti di bagian bawah ini ada heater ya, ini electric heater. Heaternya ini akan menyala, menyebabkan apa? Menyebabkan sebagian dari air di sini akan mendidih ya, boiling, ya, kemudian akan menghasilkan uap, gitu. Kemudian kalau katakanlah tekanannya itu terlalu tinggi, ya berarti perlu diturunkan ya, nanti di bagian atas ini ada spray nozzle, ini akan terhubung dengan saluran atau pipa air ya pada suhu yang lebih rendah. Ini akan menyemprotkan air ke sini sehingga terjadi proses kondensasi dari uap air yang berada di bagian atas sehingga tekanannya menjadi turun. Ya. Nah, proses di sini ini tentunya terkait dengan aspek termohidrolika. Ya, ada proses perpindahan kalor dan proses ini boiling di sini ya, dan juga ada proses kondensasi di sini. Ya. Oke, kita lihat lagi mungkin di komponen yang lain. Nah, ini untuk PWR ada steam generator ya, seperti saya tadi sudah singgung, fungsinya untuk apa? Untuk menghasilkan uap. Jadi di sini juga ada proses pengaliran fluida satu fase dari reaktor masuk. Ya, ini yang warnanya merah ini kan berarti suhunya tinggi. Ya, kemudian masuk menuju ke ke tabung ya atau pipa-pipa ya. Atau tubes ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan kalau tube itu ya kayak pipa tapi ukurannya agak besar, kalau pipe itu ya kecil gitu kan. Dan di sini tube-nya ya, tube-nya berbentuk seperti huruf U, ya, U terbalik. Nah, di sini kan perlu adanya pendingin ya, pendingin yang lain yang untuk apa? Untuk mentransfer kalor yang dibawa oleh fluida yang panas ini ya. Fluidanya masuknya dari sini ya. Fluida ini kita sebut sebagai feed water ya, masuk dari bagian atas kemudian nanti ke bawah. Nah, kemudian bergerak ke sana ke atas di sini. Nah, di sini akan terjadi proses transfer kalor antara fluida atau air yang panas di sini yang berada di dalam tube dengan air atau pendingin yang mengalir di bagian shell, di bagian luar dari tube ini. Ya. Ini kan shell and tube steam generator ya. Nah, jadi di sini terjadi proses perbedaan kalor. Pendingin yang ini semakin lama akan suhunya semakin berkurang karena energinya ditransfer. Ya, makanya warnanya semakin lama semakin gelap, ya, berubah menjadi biru. Ya, jadi keluar di sini suhunya sudah lebih rendah dibandingkan dengan kondisi masukannya. Nah, akan tapi untuk feed water ini, ya, karena dia menerima kalor dari sistem pendingin primer, dia akan berubah fasenya, ya, menjadi dua fase, kemudian bergerak ke atas ke sana menuju ke spirator, ya. Di bagian ini slow vein spirators dan ini chevron spirators, kemudian keluar akan menghasilkan uap ya, yang tentunya kualitas uapnya sudah mendekati 1 ya. Di bagian sini kita bisa melihat ada hal-hal yang terkait dengan aspek termohidrolika ya. Nah, ini apa? Ini adalah turbin ya, turbin uap. Ini ada 2 jenis turbin yang muncul di gambar ini, yaitu turbin uap tekanan tinggi. Ini ada 1 buah, dan ada turbin tekanan rendah. Ya, di sini ada 3 buah. Ya, jadi ini 3 buah turbin tekanan rendah yang identik, ya, seperti ini. Nah, artinya di sini akan turbin tekanan tinggi ini akan menerima uap pada tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 3 turbin yang lain. Ya. Jadi dari sini nanti akan masuk, yang dari sini ya. Dari sini ini akan masuk
apa namanya, uap yang dihasilkan dari steam generator ya, kalau untuk PWR, atau uap yang dihasilkan dari reaktor pressure vessel untuk jenis reaktor boiling water reactor BWR ya. Kemudian akan terjadi proses ekspansi uap sehingga tekanannya menjadi lebih rendah. Nah, keluarannya ini nanti akan masuk ke bagian ini yang kita sebut sebagai MSR ya, moisture aspirator. Di sini dimaksudkan untuk apa? Untuk meningkatkan lagi kualitas uapnya, dan setelah itu nanti akan dimasukkan ke low pressure turbin ya, turbin tekanan rendah ya. Di sini nanti akan diekspansi lagi ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat adanya fenomena yang terkait dengan termohidrolika di sisi turbin ya. Ini gambaran tentang kondenser ya. Jadi kalau tadi uapnya sudah sudah keluar dari turbin tekanan rendah, dia akan masuk ke dalam kondenser ya, bagian ini. Ya, di bagian kondenser ini akan terjadi proses kondensasi. Jadi uap pada tekanan tekanannya sudah rendah ya. Ini dia masih membawa energi ya, suhunya masih tinggi. Dia akan diambil energinya oleh siapa? Oleh air pendingin. Ya, jadi air pendingin ini biasanya diambil dari air laut atau air danau ya, diambil masuk menuju ke ke tabung-tabung atau tubes di dalam kondenser ya. Ini dialirkan ke sana ya, kemudian keluar. Nah, selama proses pengaliran di sini dia akan mengambil kalor ya, karena ini kan suhunya lebih rendah dibandingkan dengan suhu uapnya ya. Jadi ini semakin lama ini akan semakin meningkat ya. Jadi suhu keluaran di sini, keluaran dari kondenser ya, ini lebih tinggi dibandingkan yang di sini ya. Ini untuk pendinginnya ya. Sementara untuk uapnya ya, ini akan terjadi proses kondensasi. Kalau proses kondensasi suhunya masih tetap ya, tidak ada perubahan suhu. Yang ada hanya perubahan fase. Yang tadinya berupa gas, dia akan mengalami kondensasi berubah menjadi fase cair, dan cairan tersebut itu akan terkumpul di bagian bawah berupa air kondensat, dan ini nanti akan dilanjutkan, diteruskan ke komponen selanjutnya. Nanti ada pompa, ada ada pemanas ya, dan seterusnya sebelum nanti masuk ke steam generator atau masuk ke reaktor ya, tergantung jenis reaktornya ya. Ada lagi enggak? Nah, ini contohnya. Ini adalah cooling tower ya, menara pendingin. Menara pendingin ini gunanya untuk apa ya? Untuk membantu proses pendinginan itu tadi, air yang masuk menuju ke kondenser yang tadi dari kolam ya, dari danau atau dari air sungai atau dari air laut ya, tadi kan masuk ke kondenser, sekarang suhunya menjadi lebih tinggi karena adanya ini mengambil kalor dari uap air ya. Nah, kalau suhu keluarannya itu tinggi ya, maka air tersebut perlu didinginkan lagi ya. Mengapa? Karena ada batasan-batasan termal ya, berapa delta T, selisih suhu yang bisa bisa diterapkan pada water body, pada sungai atau pada air laut gitu ya. Karena ini kita melihatnya dari sudut pandang lingkungan ya. Jadi delta T-nya, selisih suhu antara tadi masuk dengan keluar ketika dikembalikan ke air danau misalnya atau air sungai itu ada batasannya. Misalnya maksimal katakanlah 8 derajat Celcius ya. Nah, sementara ketika ketika proses pengambilan kalor untuk kondensasi tadi ternyata mungkin lebih 8 derajat ya, misalnya 15 derajat, berarti kan kita kelebihan 7 derajat Celcius. Nah, caranya gimana? Ya, caranya harus didinginkan dengan apa? Menggunakan ini ya. Jadi kayak disemprot menggunakan ini ya.
dialirkan di sini ya, disemprot itu. Kemudian udara, ya, udaranya ini ditarik ya ke sana ya, sehingga terjadi kontak langsung antara udara dengan dengan air ya. Ya tentunya udaranya sekarang menjadi lebih agak panas gitu ya, suhunya lebih tinggi, sementara yang ini yang semprotan air tadi ini sekarang menjadi lebih dingin dan kemudian terkumpul bagian bawah dan bisa dialirkan menuju ke water body, misalnya sungai atau danau dengan lebih aman sesuai dengan persyaratan regulasi yang ada. Ya. Nah, yang keluar di sana ini berarti kan sekarang air udara ini nanti bercampur dengan uap air gitu kan. Nah, sehingga nanti yang keluar ke sana ini juga ada uap airnya. Ya, di udara hangat dan lembab lah ya. Karena ada apa? Karena mengandung lebih banyak uap air. Nah, ini yang biasanya kan kelihatan ya kalau Anda lihat di video atau di gambar-gambar ini kan ada cooling tower, kemudian ada kayak mengeluarkan asap gitu kan. Tapi itu bukan asap ya, itu kan warnanya putih ya, tapi yang dikeluarkan adalah campuran ini, ya, uap air yang terbawa ke sana. Dan biasanya orang kalau melihat gambar PLTN kadang yang dilihat yang ininya gitu ya. Karena ukuran cooling tower-nya itu memang besar sekali ya dibandingkan dengan ukuran bangunan reaktornya. Jadi kalau dari jauh ya yang kelihatan yang bagian ininya. Nah, seperti itu. Jadi ini fenomena di sini banyak yang kaitannya dengan fenomena termohidrolika. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita ini kan, ya, ini tentunya masih ada lagi yang lainnya. Komponen ini kan penyederhanaan, masih ada komponen-komponen yang lain. Artinya begini, kalau kita mempelajari termohidrolika ya yang komplit itu ya, sebenarnya kita belajar di seluruh sistem pembangkit ini. Karena apa? Karena fenomena termohidrolikanya itu yang muncul di hampir di sebagian besar komponen yang ada. Ya, berbeda dengan kalau kita belajar neutronika. Neutronika itu kita belajarnya ya di bagian ini. Ya, seperti itu. Tapi kalau termohidrolika ini hampir di semua komponen itu ada aspek-aspek yang terkait dengan termohidrolika. Nah, satu hal lagi yang mungkin perlu kita perhatikan lagi adalah bahwa PLTN itu secara prinsip itu kan hampir sama dengan PLTU. Yang berbeda adalah bagian ini, pembangkitannya atau sumber pembangkitannya. Ya. Kalau PLTU menggunakan batu bara, PLTN ya tentunya menggunakan bahan bakar nuklir. Ya. Tapi proses yang di sini ini sama plek antara PLTU dengan PLTN. Artinya sebenarnya kalau kita ini belajar ya bagian sisi termal ya untuk PLTN ya, maka sebenarnya Anda tidak katalah kalah ya dengan orang-orang yang belajar sisi termal untuk PLT yang lain ya, PLT batubara ya, terutama PLTU gitu ya. PLT menggunakan diesel ya mirip juga ya, menggunakan selama di sini masih menggunakan siklus uap ya, seperti itu. Nah, ya saya mungkin di mata kuliah kita ini ya, karena kalau kita pelajari semua ya tentunya sangat banyak materi yang perlu kita pelajari ya. Jadi kita lebih persempit pokok bahasan kita ya, sementara kita masih akan belajar di sekitar sini ya. Meskipun nanti juga ada aspek-aspek yang terkait termodinamika ya tentunya nanti akan masuk juga yang bagian yang lain ya. Tapi nanti dari aspek perpindahan panasnya nanti kita masih lebih banyak di bagian ini. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang analisis
termohidrolika, ya, kegunaannya ini untuk apa? Kegunaannya ini bisa kita bedakan menjadi dua, ya, untuk keperluan desain dan untuk keperluan analisis keselamatan. Ya. Kalau pada analisis, untuk keperluan desain, ini kita analisis termohidrolika ini dimaksudkan untuk memberikan batasan, untuk memastikan ya bahwa desain pembangkit itu sifatnya tangguh atau robust dan dapat dioperasikan secara ekonomis dengan shutdown dan biaya operasional yang minimal. Nah, dari sisi desain, orang tentunya menginginkan apa? Menginginkan pembangkit yang ekonomis, ya, biayanya murah, ya, biaya pembangunannya lebih rendah, biaya operasionalnya itu minimal, tapi tangguh atau robust, ya, dioperasikan sampai puluhan tahun, no problem. Ya, reaktor-reaktor yang sekarang yang untuk perizinan itu kan udah sampai 60 tahun, bahkan kalau tidak salah yang di Amerika Serikat itu mereka sudah mulai untuk memberikan licensing untuk pembangkit sampai 80 tahun masa hidup reaktornya. Ya. Nah, kalau yang dulu-dulu kan 40 tahun, ya. Artinya apa? Artinya desain ini memang harus proses desain dari sisi termohidrolika ini memang harus kuat, ya, harus benar-benar mampu untuk menjamin bahwa reaktor itu akan mampu beroperasi sampai sekian puluh tahun ke depan. Nah, tentunya ini nanti akan terkait dengan apa? Reaktor ini dioperasikan dalam kondisi normal maupun dalam kondisi yang bukan abnormal, ya, tapi kondisi transisi, ya, dari satu state ke state yang lain ini masih bisa beroperasi dengan baik. Ya. Nah, yang diperhatikan ini, ya, ada efisiensi, ya, dari sisi sistem separator dan dryer tadi, ya, kaitannya dengan dengan perubahan fase dari cair ke uap, ya, kemudian distribusi daya reaktor, kemudian ada kondisi inlet atau bagian masukan dari reaktor, ya. Jadi dimaksudkan ya untuk meningkatkan efisiensi. Ya, ini analisis apa? Ini analisis termal, ya, termohidrolika. Kemudian untuk operasi dalam jangka waktu yang panjang dan reliable itu, ya, dapat diandalkan ini. Ya, ini nanti terkait dengan apa? Terkait dengan misalnya desain FSI, ya, Fluid Structure Interaction Dispacers. Spacers itu adalah bagian yang penyangga di fuel assembly, ya, yang itu akan menjaga agar bahan bakar itu tidak tidak bergetar, ya, bergetar sih ya, tapi tidak nempel gitu, ya, antara satu fuel pin yang satu dengan fuel pin yang lain, ya. Jadi tidak ada interaksi antara antara bahan bakar dengan yang satu dengan bahan bakar yang lain. Nah, ininya di dalam spacersnya ini untuk desainnya ini nanti perlu diperhitungkan adanya interaksi antara bahan bakar fluida dengan strukturnya gitu. Dan juga ini di steam generator ini nanti juga perlu dilakukan desain, terutama di YouTube-nya, ya, di tabungnya bentuk U tadi, U terbalik. Karena seiring dengan pengoperasian reaktor itu nanti akan terkumpul ada kerak-kerak, ya, di tabungnya itu, ya, sehingga kan sebenarnya kita menggunakan air demineral, ya, tanpa mineral, ya, yang dimasukkan ke dalam reaktor sebagai pendingin, ya. Tetapi tentunya kita tidak bisa menghilangkan 100% adanya kerak itu tadi. Nah, kalau kerak itu menumpuk di tabung U, ya, tabung YouTube itu tadi, ini akan mempengaruhi kinerja dari steam generator, ya. Semakin banyak keraknya itu nanti berarti SG-nya harus semakin cepat diganti, ya, seperti itu. Nah, ininya gimana? Nah, ini kan berarti harus desain, ya. Harus didesain sedemikian rupa sehingga kemungkinan terjadinya kerat ini nanti akan bisa dikurangi. Ya.
Nah, dari aspek keselamatan, nah ini sangat sangat berperan secara signifikan ya, termohidrolika. Ya. Nah, ini nanti terkait dengan apa? Regulasi yang dikeluarkan oleh badan regulator ya. Kalau di Indonesia kan Bapeten ya. Dan analisis keselamatan untuk reaktor itu nanti banyak sekali yang sangat terkait dengan analisis termohidrolika. Yang terkait dengan netroniknya itu malah sedikit. Ya. Karena apa? Ya, itu tadi Anda bisa melihat bahwa termohidrolika itu nanti akan bisa kita analisis di banyak komponen. Munculnya itu nanti di banyak komponen. Ya. Dan satu atau lebih gangguan pada komponen tertentu nanti akan berpengaruh juga pada komponen yang lain yang nanti akan menyebabkan berkurangnya kinerja dari PLTN secara keseluruhan. Ya, makanya analisisnya di banyak tempat. Ya. Nanti analisis keselamatannya pada reaktor itu nanti juga banyak yang terkait dengan analisis aspek termohidrolika. Ya, seperti itu. Oke, peran termohidrolika ini mungkin bisa dibaca cepat saja gitu ya. Ini intinya kan apa yang sudah saya sebutkan tadi ya. Peran analisis termohidrolika adalah menyediakan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa reaktor nuklir itu memenuhi persyaratan desain dan perizinan. Ya, ada beberapa langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk aspek termohidrolika. Nah, sekarang kalau kita berbicara termohidrolika, ini ada dua sisi dari termohidrolika atau dua aspek ya dari termohidrolika yang terkait dengan pengoperasian reaktor. Yang pertama itu adalah aspek eksperimen. Ya, jadi kita menyebutnya experimental thermohydraulics. Ya. Nah, ini adalah aspek yang berkaitan baik itu dari eksperimen-eksperimen maupun yang berasal langsung dari data pengukuran di PLTN. Ya. Nah, data yang paling valid yang bisa digunakan tentu saja adalah yang pertama ini, data dari pengukuran di PLTN atau di pembangkit. Ya. Nah, ini yang memang data yang terkait dengan pengoperasian pembangkit tersebut. Nah, kemudian data yang lain yang bisa kita peroleh itu adalah data yang berasal dari ITF, ya, Integral Test Facility. Ya. Data ini nanti akan pelajari perilaku sistem pendingin reaktor secara keseluruhan. Tapi biasanya ini di scale down. Di scale down itu artinya ukurannya diperkecil, ya. Tidak full seperti pembangkit, ya, tapi ukurannya lebih kecil lagi. Tapi harapannya scaling down dari sistem tersebut ini nanti dapat memberikan masukan atau dapat memberikan gambaran perilaku reaktor yang sesungguhnya. Nah, kemudian data yang lebih rendah lagi levelnya itu adalah data dari SETF, ya, Spirit Effect Test Facility, karena SETF ini hanya mempelajari karakteristik satu fenomena termohidrolika saja yang terpisah atau perilaku komponen tunggal. Misalnya apa? Misalnya hanya mempelajari komponen pompanya saja, ya. Dipelajari ininya seperti apa perilaku dari pompa tersebut seperti apa. Kalau misalnya terjadi cost down, ya, jadi ininya ada bagian yang macet, ya, bagian ininya terus pompa tersebut akan mati. Nah, perilaku pemadamannya, kemudian aliran fluida pada pompa tersebut itu akan menurun, akan berkurang, ya, berkurang dari misalnya 100% jadi 0%, itu perilakunya seperti apa. Nah, itu kan dipelajari di sini, ya, seperti itu. Nah, ini contoh ya, misalnya untuk yang SETF, ya, apa yang dipelajari ini fenomenanya banyak yang bisa bisa dipelajari, ya, mulai dari basic fenomena untuk untuk perpindahan kalor maupun mekanika fluida, kemudian ada critical flow, ya, atau aliran kritis, ya, kemudian ada phase separation, ya,
pemisahan antara fase uap dengan fase cair ya, seperti itu. Tapi ini hanya dilakukan ya, mempelajari efek-efek ini di SITF, artinya hanya ada misalnya satu komponen tertentu saja untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena yang khas di sini. Nah, yang ITF itu tadi ini akan pelajari perilaku sistem reaktor ya dalam berbagai kondisi di luar batas normal maupun pada kondisi kecelakaan. Karena apa? Karena kalau ini sudah sistemnya itu sudah tergabung ya, ada pompa, ada ada bejana, kemudian ada pressurizer dan lain-lain ya. Ini efek gangguan misalnya pada satu komponen itu nanti akan merambat ke komponen yang lain. Nah, perambatan gangguan tersebut ini tidak bisa di-capture atau ditangkap pada SITF, pada test facility yang tunggal. Itu baru bisa kelihatan kalau sistemnya itu dirangkai, gitu kan. Jadi yang integral test facility ini sebenarnya rangkaian dari dari sekian banyak komponen yang diharapkan mampu untuk menirukan reaktor yang sebenarnya. Nah, ininya apa yang bisa dipelajari banyak hal ya. Ini large break loci. Loci ini adalah loss of coolant accident ya, kecelakaan hilangnya pendingin ya. Baik itu sifatnya large break ya, jadi bocor atau patah ya, pipanya itu patah tapi ukurannya besar. Nah, atau small break. Small break ini pipanya patah atau bocor, terjadi kebocoran tapi ukurannya kecil ya. Itu. Atau kondisi-kondisi yang lain seperti transient pada saat kondisi shutdown ya. Jadi ini yang bisa dipelajari di integral test facility. Contohnya misalnya ini ada Betsy, ya, ada Fixto, ada Lobby, Loft, ya. Misalnya ini Atlas, ini adalah integral test facility di mana di Korea, ya, yang mencoba untuk memodelkan reaktor APR 1400, ya, tapi modelnya 1:288, jadi lebih kecil, ya. Ini skematiknya seperti ini, ya. Anda bisa melihat di sini. Reaktor vesselnya ini kok kelihatannya kurus gitu kan ya. Kan aslinya kan besar ya ukurannya. Ya, tapi memang dimodelkan seperti ini, model fisiknya seperti ini ya. Apa yang terjadi di sini nanti akan diharapkan mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya ya. Kemudian di sini ada ininya ya, RCP-nya ya, reaktor coolant pump ya. Kemudian ada safety injection ini yang warna-warna merah ya. Kemudian ada pressurizer ini kan, ini juga kurus juga kan, kalau Anda lihat tadi digambar kan agak agak gendut gitu ya ukurannya ini, tapi ini kurus ya. Di sini ada steam generator ya, ini ya steam generator, ini bagian down kamarnya, bagian bawah. Jadi kalau melihat ini sepertinya enggak terlalu mirip dengan yang aslinya ukurannya ya. Karena ini di scale down ya, 1:288. Kemudian tapi yang penting adalah ada beberapa fungsi di sini yang kemudian dapat digunakan untuk mensimulasikan kondisi yang sebenarnya ya. Ini anunya ya, test facility-nya seperti ini. Jadi kalau misalnya mau mensimulasikan kondisi bocoran reaktor ya, ini nanti di sini bagian ini yang akan dinyalakan misalnya seperti itu kan. Ini di valve-nya dibuka, nanti berarti yang pendinginnya nanti ada yang bocor keluar ke sini ya. Kalau di sini tidak bocor ya, cuma ditampung gitu kan, tampung ke containment ya. Kemudian dipelajari efek dari misalnya penurunan tekanan pada reaktor itu seperti apa. Nah, kemudian ini safety injection-nya ini sistem injeksi darurat ya. Ini nanti akan memberikan respons seperti apa, kapan pada tekanan berapa tangki ini nanti akan mulai menggelontorkan air ya, menggelontorkan air ke dalam reaktor ya, seperti itu.
Ini serupa juga yang di Jerman ya, ini PKL ya. Bukan PKL praktek kerja lapangan ya, tapi memang singkatannya seperti itu. Ini model 1:145 dari PWR-KWU ya, 4 loop 1.300 megawatt elektrik ya. Ini ada 4 loop dari apa namanya steam generatornya ya, seperti ini ya. Enggak terlalu kelihatan ya, karena anunya di bagian bawahnya, model reaktornya di bagian bawah. Kemudian ada Paktel. Nah, Paktel ini di Finlandia ya. Ada 2 ini Paktel model 1:305 ini dari VWR 440. VWR ini adalah reaktor tipe PWR yang khas dibuat oleh atau didesain oleh Rusia. Ya. Salah satu kekhasannya itu adalah steam generatornya ini posisinya tiduran. Ya, yang ini. Jadi kalau reaktor-reaktornya yang model barat ya, Western PWR ya, seperti buatan Westinghouse itu steam generatornya vertikal ya, tapi VWR ini steam generatornya horizontal. Ini apa namanya, test loop-nya seperti ini ya. Kemudian ini ada PWR Paktel ya, ini serupa seperti PW ini, seperti Paktel ini. Cuma ini untuk mempelajari steam generator vertikal tipenya EPR. EPR ini adalah PLTN yang didevelop oleh Prancis ya. Di steam generatornya itu vertikal, jadi yang tadinya ini yang horizontal ini diganti dengan bentuk yang vertikal. Ya. Ini dimaksudkan untuk apa? Untuk mempelajari fenomena yang mungkin terjadi pada steam generator. Jadi harus dilakukan eksperimennya. Ya. Nah, akan tetapi kelemahan dari dari experimental hydraulics itu adalah cost, biaya. Buat ininya, membuat tes facility-nya ini memakan atau memerlukan biaya yang besar. Ya. Yang umum, yang banyak dibuat itu ya tentunya adalah yang SITF ya, yang separate effect, karena ini lebih murah karena hanya misalnya satu komponen saja yang ingin dipelajari ya. Tapi kalau kalau mau benar-benar mempelajari secara sistemik ya tentunya harus membangun sistem seperti ini menggunakan ITF ini. Nah, ini yang kemudian jadi agak berat juga ya kalau kita melakukan analisis secara eksperimental, sehingga sisi lain dari termohidrolika itu adalah mencoba untuk melakukan analisis secara komputasi. Ya. Nah, ini ada bidang yang lain yang kita sebut sebagai computational thermal hydraulics. Nah, pada bidang ini yang digunakan adalah metode komputasi atau metode numerik untuk mempelajari fenomena termohidrolika reaktor. Nah, ininya keperluannya sama seperti yang untuk untuk eksperimen ya, yaitu untuk keperluan desain maupun keperluan analisis keselamatan. Nah, yang jelas di sini untuk computational thermohydraulics ya, ini masih perlu dilakukan validasi. Apa yang dimaksud dengan validasi? Kita membandingkan antara model numerik atau model komputasi yang kita buat itu apakah sudah sesuai atau tidak. Ya. Bandingkannya dengan apa? Ya dengan hasil eksperimen. Ya. Seperti tadi, level yang tertinggi di sini ya data dari pengukuran di PLTN. Kalau kita memiliki data ini, ya ini PLTN-nya bisa diganti diganti dengan reaktor lain ya, nggak harus PLTN ya. Misalnya katakanlah reaktor riset itu kan bisa ya. Yang penting kan kita mau melihat melihat objeknya itu apa itu. Tapi ini secara umum lah ya. Saya tuliskan seperti ini. Ini yang level paling tinggi ya ini. Kalau kita memiliki data pengukuran langsung dari reaktor atau dari PLTN itu ya ini nanti yang akan bisa digunakan untuk memvalidasi model komputasi yang dibuat. Ya, seberapa jauh sih ininya akurasi dari
solusi yang diperoleh, gitu kan. Kalau misalnya katakanlah kita ingin pelajari fenomena misalnya ya loka misalnya, kita ingin mengetahui bagaimana perubahan tekanan sebagai fungsi dari waktu, ya turunnya tekanan di dalam sistem primer itu seberapa cepat, gitu kan? Karena ini nanti akan berpengaruh terhadap seberapa cepat sistem keamanan itu akan memberikan respons. Nah, Anda bisa aja membuat model, ya, coding sendiri misalnya gitu, ketemu hasilnya, jus dijalankan, wah bagus hasilnya. Tapi pertanyaannya, apakah itu sudah benar? Ya. Nah, tahunya benar atau tidak, Anda harus membandingkan ya, dengan data eksperimental. Ya. Ini, misalnya kalau ada data dari pengukuran di PLTN, ini bagus, karena ini data level yang paling tinggi. Atau kalau tidak, ya kita bisa melihatnya dari data ITF, karena ini merupakan scale down dari reaktor, ya, sehingga harapannya tadi model ininya fenomena yang ada di ITF itu mewakili fenomena yang sesungguhnya yang ada di reaktor. Kalau ini tidak ada, ya mestinya kita bisa membandingkannya dengan data dari SITF. Ya. Jadi mungkin hanya pada pada fenomena-fenomena tertentu saja atau pada komponen-komponen tertentu saja yang kita bandingkan. Ya. Nah, kita kembali di sini. Nah, jadi ini pentingnya mengapa kita perlu membuat validasi. Ya. Nah, kalau ini model termohidrolikanya ini sudah divalidasi ya dengan data-data eksperimen, maka kita bisa menggunakan model tersebut untuk melakukan misalnya prediksi pada kondisi yang belum terjadi. Ya, ini kan nanti untuk analisis keselamatan kan seperti itu. Ya, misalnya ingin memprediksi kondisi SGTR, ya, steam generator tube rupture, ya. SGTR itu kalau misalnya pipa di dalam steam generator itu ada yang bocor, ada yang patah, ya, atau mungkin ada yang bocor lah ya, retak-retak terus kemudian bocor dalam arti air pendingin primernya itu bercampur dengan air pendingin sekunder. Nah, berarti kan nanti di pendingin primernya nanti akan terjadi proses penurunan tekanan, kemudian nanti di pendingin sekundernya ini berarti nanti ada penambahan tekanan. Di sisi lain, pendingin sekunder itu nanti juga akan ada kemungkinan akan ada kontaminasi material radioaktif yang masuk ke pendingin sekunder. Nah, kemungkinan seperti itu. Ya. Nah, fenomenanya ini kan mungkin untuk reaktor tertentu ini kan tidak diinginkan gitu kan. Nah, sehingga kalaupun itu terjadi kan berarti nanti harus ada tindakan pencegahannya. Nah, sebelum itu terjadi maka harus dilakukan perhitungan. Jadi harus dibuat ininya dulu, dibuat modelnya dulu, model numeriknya, dilakukan perhitungan. Kemudian model tersebut itu nanti akan digunakan untuk melakukan prediksi. Tapi sebelum itu perhitungan itu kita gunakan, kita harus melakukan validasi dengan apa? Mungkin dengan kasus-kasus yang pernah kasus-kasus SGTR yang pernah terjadi pada masa lampau. Ya, ada datanya kita bandingkan, ternyata hasilnya memang sudah fix, sudah fit ya, sudah fit gitu ya, sudah memenuhi itunya tadi, misalnya perubahan tekanan sistem primernya itu sudah pas gitu. Nah, berarti ini bisa kita gunakan. Atau mungkin hasilnya adalah code yang kita gunakan itu selalu under predict. Artinya tekanannya itu pasti selalu di bawah tekanan dari dari yang sebenarnya. Nah, selain kita mengetahui perilaku dari program kita itu seperti demikian ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan perhitungan untuk prediksi, kita mendapatkan hasil yang tertentu, berarti kita bisa melakukan ekstrapolasi. Nanti aktualnya itu berarti nanti pasti lebih tinggi dibandingkan dengan hasil yang saya hitung. Ya, nah, untuk bidang computational thermohydrolysis ini ada beberapa sub bidang lagi.
yang apa namanya yang bisa digunakan, yang bisa apa ya, ya levelnya gitu ya, level perhitungannya ya. Ini yang bisa dimulai dari computational fluid dynamics ya, atau biasanya ini disingkat dengan apa namanya CFD. Kemudian ada sub-channel code, kemudian ada system code. Ya. Nah, untuk yang CFD ini biasanya digunakan untuk melakukan perhitungan yang detail terhadap suatu fenomena. Ya. Misalnya, ini contoh apa namanya aliran counter current flow. Ya, jadi ada 2 fase di sini. Atau yang sini dulu, yang eksperimen. Eksperimen nggak terlalu kelihatan sih sebenarnya ya. Jadi ada 2 fase, fase cair dan fase uap di sini. Jadi ada apa namanya? Ada fluida, kemudian di sini ada uap, ya. Alirannya berbeda, ya. Nah, ini fungsinya nanti yang ingin dicari seperti apa? Kita ingin mengetahui kapan sih sebenarnya ini fluida ini bisa masuk ke sini. Ya, ini bejananya, ya. Ini fluidanya ini kalau tekanan di sini masih tinggi, ini kan berarti apa namanya fluidanya itu kan tertahan gitu kan, nggak bisa bergerak masuk menuju ke sana. Ya, ini untuk aspek keselamatan ini fungsinya seperti itu. Katakanlah ini reaktornya, kita ingin mengetahui kalau kita gelontorkan air untuk mendinginkan reaktor, air ini tuh bisa masuk nggak sih ke dalam bejana reaktor? Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini eksperimennya seperti ini. Ini di apa namanya dipotret ya menggunakan radiografi ya, jadi kelihatan internalnya. Nah, ini simulasinya ya. Nah, kalau kita lihat ini dilihat dari bentuknya kayaknya sudah lumayan bagus ini kan. Hampir sama. Di sini juga nanti ada apa namanya entrainment, ini ada uap ada air yang ikut ikut masuk ke sana, tapi tidak full body dari water ini tidak masuk ke sana, tapi cuma sebagai apa namanya kayak droplet ya, kayak titik-titik nanti yang masuk ke sana. Ini juga demikian, ini kelihatan ada sebagian dari apa namanya air yang ikut masuk ke sana, tapi ini airnya belum bisa masuk secara keseluruhan. Ya. Nah, ini apa namanya perhitungan ini harus dilakukan secara detail ya menggunakan CFD, computational fluid dynamics. Ini juga demikian. Ini apa ya distribusi uap air ya di sekitar pin bahan bakar ya. Ini ada 4 pin bahan bakar. Jadi ini membentuk satu sel. Nah, ini uap airnya kan berarti kan bergerak dari bawah ke atas ya. Ini warna-warnanya ini menyatakan suhu dari dindingnya ya. Nah, kemudian kalau yang uapnya ini warnanya menyatakan kecepatannya. Jadi kalau kita melihat di sini ternyata gerakannya itu tidak lurus ya. Uapnya itu tidak bergerak lurus tapi muter-muter itu kan, muter sana muter sini tapi seperti kayak spiral bergerak ke atas gitu. Nah, kalau kita lihat secara visual nggak bisa lihat itu. Hebat sekali kita bisa melihat gerakan uap gitu kan, apalagi di dalam teras reaktor. Nah, ini kan harus dimodelkan, gitu kan, harus dibuat perhitungannya. Ini juga demikian. Contoh ini adalah contoh perhitungan untuk apa? Untuk mengetahui pola aliran ketika fluida itu masuk ke dalam bejana reaktor. Ini ya dari sini. Kan saya tadi mengatakan fluida itu masuk ke bejana reaktor, terus kemudian turun gitu kan, turun ke bawah ke down kamar, kemudian ke atas. Itu kan memang apa namanya perkiraan kita memang seperti itu. Tapi turunnya apakah memang benar-benar turun ke bawah kayak gini? Ternyata tidak. Setelah dilakukan simulasi semacam ini, ya turunnya itu tidak langsung ke bawah, tapi ada yang muter dulu gitu kan, muter baru turun ke bawah. Ini kan, Anda perhatikan ini nyebar itu kan. Ada yang kemudian ini yang ke sana itu kan, berarti kan arahnya ke sana, kemudian belok ke bawah di down kamar, baru kemudian naik ke atas kayak gitu. Jadi kayak melingkar gitu kan, melingkar kemudian ke bawah itu. Kalau bayangan saya ya tadi turun ini terus langsung ke bawah. Ternyata enggak. Ya. Nah, ini apa namanya sistem semacam ini bisa kita analisis menggunakan CFD. Ya.
contoh code-nya yang biasa digunakan adalah ini ya, Fluent, ya, CFX, ya, OpenFOAM, Saturn, Trio U, Star CCM, beberapa ini berbayar ya, Fluent, CFX, Star CCM ini kayaknya iya ya, berbayar juga. OpenFOAM ini free, ya. Saturn juga ya, ini juga free ya. Nah, hanya saja ini levelnya, level perhitungannya itu biasanya dilakukan pada level yang karena ini kita menginginkan detail ya, detail fenomena dari fluidanya, biasanya ini tidak dilakukan perhitungan untuk ukuran yang besar. Karena apa? Karena nanti akan membutuhkan sumber daya komputasi yang masif, gitu kan. Prosesornya nanti ya nggak cukup menggunakan menggunakan satu laptop saja ya, misalnya seperti itu. Nanti harus dilakukan perhitungan paralel menggunakan banyak prosesor. Nah, di atas ini, di atas level CFD ini kita mempunyai codes yang kita sebut sebagai subchannel codes. Ya, jadi agak lebih luas lagi. Fenomena yang dipelajari di sini ini tidak terlalu detail, ya, tapi masih cukup detail untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam sistem. Ya. Misalkan di sini untuk perhitungan kondisi termohidrolika, yaitu aliran, entalpi, tekanan, fraksi void secara detail di subkanal, dan juga untuk penentuan nilai DNPR minimum. Ya, DNPR ini adalah DNPR ini adalah departure from nucleate boiling. Ya, kita akan membahas ini nanti di pertemuan minggu depan. Ya, hanya sekilas saja ya, tapi detailnya kita tidak bahas ke sana. Nah, ini misalnya ini satu fuel assembly, ya, untuk boiling water reactor. Ya. Jadi dalam satu fuel assembly di sini ada ada banyak fuel pen, ya, atau bahan bakar. Ya, ini yang warna warnanya macam-macam ya. Jadi yang bundar-bundar ini berbentuk lingkaran ini adalah fuel pen-nya, ya. Kemudian yang ini adalah water rod, ya. Jadi ini sini kosong ya, isinya ini adalah air ini. Ya, ini untuk boiling water reactor, ini salah satu desain bahan bakarnya seperti ini. Nah, kemudian di sini di sela-sela sela-sela fuel pen atau sela-sela bahan bakar ini nanti akan mengalir pendingin. Ya, aslinya kan seperti itu. Ya, jadi pendingin nanti ini kan kita lihat dari atas ya. Jadi ini seperti kita kita buat tambang lintangnya, kita lihat dari atas. Nah, berarti kan sebenarnya pendingin itu bergerak dari bawah, dari ujung sana menuju ke arah kita. Gitu kan. Nah, kita ingin melihat bagaimana sih ininya. Ini salah satu contohnya di sini ya, untuk mengetahui fraksi void-nya. Berapa besarnya fraksi void, ya, fraksi void pada masing-masing bagian di sini. Jadi di bagian antara antara fuel pen ini kemudian kita buat menjadi beberapa aliran, beberapa kanal, ya, kanal aliran. Ini yang kita sebut sebagai sub channel, ya, makanya kita sebut sebagai sub kanal. Ya. Jadi misalnya di ini ada subkanal nomor 22, ini ada subkanal nomor 23, ya. Ini yang nomor 1 di bagian bagian sudut gitu ya. Kemudian yang di bagian ini yang di dekat dengan water rod di sini, ini subkanal nomor 31. Nah, ini kemudian dilakukan perhitungan menggunakan program, ya, menggunakan code. Dalam hal ini adalah Matra, ini ya contohnya ya. Matra.
Kemudian ini dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan measurement. Jadi ini dilakukan proses validasi. Ya, seberapa dekat sih atau seberapa jauh sih hasil perhitungan dari code tersebut dengan eksperimen. Ya, eksperimen ini yang warnanya hitam, yang yang warnanya merah ini adalah perhitungan code. Ya. Nah, apa yang bisa kita lihat misalnya contoh sini? Ini gambar untuk masing-masing subchannel, gitu ya. Jadi mulai dari sini kan, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan nomor 80 di sini yang paling ujung sini, ini diplot ya. Ini yang pengukurannya yang ini misalnya ya untuk X sama dengan 25% ya. Nah, ininya ternyata perhitungannya yang warna merah ini kayaknya banyak tidak pasnya itu kan. Tapi pada X yang rendah, ya X sama dengan 5%, kita bisa melihat di sini kemungkinan fitting antara perhitungan dan pengukuran ini lebih banyak gitu kan dibandingkan dengan yang atas. Nah, artinya mungkin nanti dari pengguna ini bisa melakukan kesimpulan gitu kan bahwa code ini nanti akan lebih cocok digunakan untuk nilai X yang rendah ya. Semakin tinggi nilai X-nya nanti semakin banyak yang terjadi perbedaan dengan nilai-nilai pengukurannya ya. Oke. Jadi ini contoh untuk level yang berikutnya ya. Tadi yang dari CFD ini ke sub channel. Nah, kemudian untuk level yang lebih tinggi lagi ini adalah kita sebut sebagai sistem codes. Nah, pada sistem codes kita mencoba untuk mensimulasikan atau menghitung kondisi termohidrolika pada level sistem. Level sistem itu berarti semua ininya rangkaiannya itu bisa kita lakukan perhitungan ya. Nah, dalam hal ini berarti komponen yang dihitung itu bisa lebih banyak ya. Ukuran dari sistemnya itu bisa lebih besar ya. Tapi dari sisi komputasi kalau kita mau melakukan perhitungan untuk banyak komponen ini tentunya akan sangat berat kalau kita menggunakan persamaan yang detail sama seperti CFD atau subchannel. Nah, sehingga apa yang dilakukan? Melakukan penyederhanaan terhadap persamaan ya. Kalau di sini ya aliran perhitungan menggunakan CFD kita bisa melihat ini alirannya aliran 3 dimensi itu kan bisa muter ke sana kelihatan ini kan itu alirannya 3 dimensi ya. Ini juga demikian ya uap itu bisa kelihatan ada berputar di antara di antara fuel pin ini. Ya, tentunya ini alirannya aliran 3 dimensi. Tapi kalau aliran 3 dimensi itu mau diterapkan untuk level sampai sampai sistem, sampai pembangkit, wah ini berat sekali. Ya, sehingga nanti harus dilakukan penyederhanaan pada persamaannya. Misalnya apa? Dianggap bahwa aliran fluida itu hanya mengalir 1 dimensi saja. Ya, nah, penyederhanaan seperti itu nanti yang akan membuat perhitungan itu masih visible lah ya, masih bisa masih bisa dilakukan ya menggunakan komputer ya yang sekarang ini ada ya. Tapi hasilnya nanti juga perlu kita cross check lagi ya. Mungkin nanti ada harus ada penyesuaian ya, misalnya karena fluidanya harusnya mengalirnya 2 dimensi atau 3 dimensi tapi kita anggap sebagai 1 dimensi ya, nanti misalnya efek di friksinya misalnya ya, faktor friksi antara dinding dengan fluida itu nanti perlu dilakukan adjustment ya, penyesuaian ya. Kira-kira nanti kita lakukan seperti itu ya. Nah, contoh code yang digunakan ini adalah Relab 5 ya, ini trace ini code yang banyak digunakan untuk keperluan perizinan ya di banyak negara ya, tapi ini di-develop oleh Amerika ya. Relab 5 3D ini juga diperlukan dilakukan untuk perhitungan perizinan juga ya.
Ada Qatar, Catena, Apros, ini beda negara ya. Qatar ini dari Prancis, Catena ini dari Kanada, Apros itu Finland, Gotik itu dari Jerman ya. Jadi biasanya negara-negara yang sudah maju itu mereka mendevelop code sendiri untuk apa namanya? Untuk keperluan mereka ya. Nah, kita di apa namanya? Di departemen kita punya ini Relab 5 dan Relab 5 3D. Nanti dalam perkuliahan ini nanti kita akan menggunakan yang ini ya, Relab 5 3D, maaf yang Relab 5 nanti untuk apa? Untuk kita coba melakukan perhitungan yang sederhana. Ya. Relab 5 3D ini license kita kemarin sempat habis dan ini masih kita coba perpanjang, tapi prosesnya cukup lama ya, sudah 5 bulanan ini belum selesai untuk proses perpanjangan license kita ya. Nah, ini contoh ya apa namanya model Relab 5 3D yang dikembangkan oleh kakak tingkat Anda ini untuk apa namanya untuk skripsi ya. Ini model untuk PLTN terapung ya. Jadi salah satu reaktor yang apa berukuran kecil, berukuran itu ukuran dayanya ya. Ukuran dayanya kecil, ini 150 MW elektrik. Itu adalah reaktor apa namanya KLP40S yang dipasang di kapal yang namanya Akademik Lomonosov ya, dan itu sekarang sudah beroperasi di Rusia ya, di daerah Siberia itu Rusia bagian utara. Nah, di sini kita mencoba untuk membuat model ininya, model termohidrolikanya menggunakan Relab 5 3D ya. Ini kita bisa melihat ini merupakan apa sistem ya. Jadi kenapa kita melakukan ini? Karena data yang ada secara open terkait dengan PLTN terapung ini sangat minim. Rusia nggak buka ininya, tidak membuka apa data-datanya secara terbuka ke negara lain gitu ya. Nah, jadi kita coba untuk katakanlah semacam melakukan apa reverse engineering, bukan reverse engineering itu terlalu keren gitu ya. Ya kita coba untuk mencoba menggunakan data yang ada, kemudian kita lakukan apa proses pemodelannya, kita lakukan simulasi ya. Dari situ kita mencoba mendapatkan gambaran apa sih sebenarnya yang terjadi pada reaktor kalau misal reaktor dan sistem-sistemnya ya. Yang ini kan full ya. Kalau misalnya terjadi kondisi kecelakaan, kalau kemudian misalnya terjadi apa reaktor kapalnya itu bergerak ya, karena ini kan reaktornya berada di atas kapal gitu kan. Kalau PLTN biasa kan dibangun di daratan ya. Nah, kalau ini reaktornya di atas kapal. Kalau kapal misalnya kena ombak itu kan naik turun kayak gini, efeknya seperti apa atau mungkin goyang atas bawah ya atau angguk-angguk gitu ya. Depan belakang ini efeknya itu seperti apa. Nah, jadi kita coba membuat modelnya kira-kira seperti itu. Anda bisa melihat ini di bagian sini ini adalah teras reaktornya ya. Ini kalau mau di zoom ini bisa lebih lagi ya. Nah, tapi ini juga teras reaktornya ini dimodelkan dengan apa? Masih dengan penyederhanaan ya. Kemudian ini dulu satu skripsi sendiri ya. Kemudian ini yang sistem sekunder ini steam generatornya ya, ini dilakukan juga oleh satu orang ya, ini satu skripsi sendiri ya. Kemudian apa namanya ini menggabungkan antara yang teras reaktor dengan sistem sekunder dan sistem primer ya. Nah, ini satu rangkaian ya. Nah, ini menggabungkannya ini juga menjadi apa namanya satu penelitian skripsi sendiri gitu. Nah, sekarang yang jadi kita sekarang punya apa namanya model yang tertutup ya, mulai dari teras sampai dengan steam generator. Nah, di sini ada model pressurizer-nya ya. Ini di bagian sini ini adalah pressurizer-nya. Kemudian ini ada 4 kalang, 4 loop ya, ada pompa 1, pompa 2, pompa 3, dan pompa 4. Ya, begitu. Sekarang kita sedang mencoba untuk mengekspansikan ini, teras reaktornya ini menjadi lebih
apa namanya menjadi lebih detail lagi ya. Kemudian juga ini yang sudah pernah dilakukan adalah simulasi untuk apa namanya pompanya itu apa macet gitu ya. Jadi sehingga terjadi apa kehilangan pendingin ke dalam reaktor ya. Jadi kalau satu pompa seperti apa, 2 pompa macet seperti apa, 3 pompa atau full 4 pompa semuanya macet, itu nanti efeknya seperti apa. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan analisis untuk loss of coolant accident ya. Jadi ada patahan terus apa efeknya terhadap reaktor seperti apa. Ya. Nah, mungkin ini pelan-pelan ya kita membuat model seperti ini. Oke, jadi ini 3 level untuk apa namanya untuk perhitungan menggunakan ini menggunakan code atau menggunakan program ya. Nah, kedepannya ini kalau terkait mungkin ini cepat saja ya. Nanti silakan Anda baca nanti di slide ya yang akan saya share. Jadi kalau terkait dengan termohidrolika ini sebenarnya masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk improvement atau perbaikan ya. Misalnya ini fenomena RCS blowdown ya, reactor coolant system blowdown and containment pressurization ya. Kalau terjadi loss of coolant itu kan berarti pendinginnya keluar dari sistem primer ya, menyebabkan apa namanya kondisi blowdown, tekanan primernya itu turun, tapi uap air tadi yang bocor ini kan berubah menjadi uap ya, karena masuk ke containment atau pengungkung yang tekanannya lebih rendah sehingga berubah fase secara dalam waktu yang sangat singkat dari fase cair menjadi fase uap. Nah, itu menyebabkan apa? Menyebabkan containment-nya itu tekanannya naik ya. Jadi itu yang kita sebut sebagai containment pressurization. Nah, problemnya adalah fenomena ini itu kan minimal. Kecelakaan reaktor yang menghasilkan loka itu kan sedikit ya. Di di 3 Mile Islands itu bukan large break loka, tapi itu small break loka. Di Chernobyl itu kecelakaannya karena RIA ya, reactivity induced accident. Di mana di Fukushima itu kecelakaannya karena hidrogen ya, hidrogennya meledak itu kan, hidrogen explosion gitu. Nah, yang ini datanya dari mana gitu kan? Untuk bisa memvalidasi. Kayak ini kan improve-nya ini perlu eksperimen baru ya. Jadi fenomena ini belum bisa secara sepenuhnya tervalidasi ya sebenarnya seperti itu. Kemudian apalagi ini penerapan CFD untuk desain PLTN dan teknologi keselamatan. Ini masih banyak aspek-aspek untuk analisis kecelakaan itu yang masih perlu dilakukan kajian secara numerik ya menggunakan CFD. Nah, terutama yang ini ya, kalau di CFD itu ada yang pengertiannya CMFD. M-nya ini adalah multi-phase ya. Multi-phase. Jadi perhitungan CFD tapi untuk yang multifase, yang ada fase cair, fase gas kayak gitu ya. Ini mengingat kalau terjadi kondisi kecelakaan parah di reaktor nanti pasti akan melibatkan fenomena multifase, tapi CFD-nya itu sendiri itu untuk yang CMFD itu belum terlalu established ininya metodologi metodologi perhitungannya ya. Itu. Oke, ini kemudian termohidrolika untuk sistem pasif ini juga masih perlu dilakukan kajian-kajian ya, karena apa? Untuk sistem pasif itu kan prosesnya yang terjadi adalah proses aliran fluida secara pasif, tidak ada
penggerak luar, misalnya pompa yang akan menggerakkan pendingin. Ya, hanya mengandalkan pada sistem alam, gravitasi, dan densitas. Ya. Jadi kalau dipanasi, densitas fluidanya itu berkurang, dia akan bergerak ke atas. Ya. Tapi kemudian dia akan turun lagi ke bawah kalau sudah dingin karena adanya efek gravitasi. Ya. Nah, ini kondisi kondisi termohidrolika untuk sistem pasif ini sebenarnya masih banyak yang perlu dilakukan perhitungan-perhitungan, masih perlu dilakukan juga validasi antara code ya, program komputer dengan eksperimennya. Ya. Oke, ini contoh ya, misalnya di SBWR ini boiling water reactor yang menggunakan sistem sistem pasif. Anda bisa melihat di sini tidak ada pompa sama sekali untuk menggerakkan pendingin di dalam reaktor. Ya. Ini kalau SBWR seperti ini bisa beroperasi ya. Sayangnya ini belum ada SBWR yang beroperasi. Ini kondisi kecelakaan seperti yang di Fukushima itu tidak akan terjadi. Ya, karena apa? Di Fukushima itu kan terjadi station blackout. Ya. Ininya mati, listriknya mati. Nah, sehingga penggerak untuk pompa yang mengalirkan pendingin kan tidak bisa beroperasi. Nah, sehingga bahan bakarnya menjadi terlalu panas atau overheating. Nah, kalau ini kan enggak, mau listriknya mati atau tidak ya enggak masalah selama masih ada gravitasi. Siapa yang akan mengambil gravitasi? Ya. Soal Tuhan menghendaki kan gitu. Oke, ini loncat aja ya, scaling VNV. Oke. Nah, ini untuk termohidrolika untuk reaktor generasi 4 ini juga sangat menarik juga ya, untuk masih perlu dikaji lagi, misalnya ini di SCWR ya, supercritical water reactor ya. Kenapa? Kan tekanannya sangat tinggi. Dan fenomena yang terkait dengan stabilitas aliran pada tekanan tinggi ini belum bisa diprediksi dengan tepat ya. Sehingga ini masih perlu kajian-kajian baik itu secara eksperimental maupun secara numerik. HTGR ini juga demikian ya, masih banyak yang perlu dilakukan untuk benar-benar bisa terrealisasi ya. Dari sisi termohidrolik ya tentunya ya, masih perlu ada kajian yang perlu dilakukan ya. Lagi ini ada air ingress ya. Air ingress ini kondisi kecelakaan di mana udara itu masuk ke dalam struktur reaktor. Nah, karena reaktornya itu kan banyak mengandung grafit ya, baik itu sebagai struktur maupun sebagai moderator reaktor ya. Nah, kalau grafit ketemu dengan udara ya apa jadinya? Terbakar. Grafit pada suhu tinggi bertemu dengan udara ya. Seperti arang gitu kan, arang ketemu dengan ditambahi udara dengan kondisi tertentu kan nanti terbakar. Nah, makanya ini perlu perlu kajian lebih lanjut. Oke. Nah, kira-kira itu gambaran yang terkait dengan termohidrolika. Yang mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan gambaran bahwa memang sebenarnya termohidrolika ini memegang peranan penting ya di dalam baik itu desain maupun analisis keselamatan reaktor ya. Dan kajiannya ini tidak hanya pada reaktor nuklirnya saja atau bagian pressure vessel-nya itu, tapi juga pada komponen-komponen lain yang ada pada pembangkit. Ya. Meskipun demikian, karena keterbatasan waktu ya, kita hanya belajar 14 kali pertemuan, padahal kalau kita mau belajar beneran ya tidak cukup ininya. Ya, maka kita perlu melakukan penyederhanaan pada materi yang kita pelajari pada mata kuliah ini. Ya. Nah, kalau kita lihat dari struktur atau alur mata kuliah pada kurikulum 2021, ini Anda bisa melihat
dari sisi apa namanya aspek thermal ya, ini yang dari jalur ini ke sana ya. Kita mempunyai basic atau fundamentalnya ini dari 3 mata kuliah ya, termodinamika, mekanika fluida, perpindahan kalor dan massa. Saya yakin Anda sudah mengambil semuanya. Kemudian apa namanya di semester ini kita belajar itu termohidrolika ya. Dan kedepannya ini tentunya nanti akan mendukung kemana? Mendukung ke arah perancangan, ya, perancangan sistem nuklir. Nah, saya juga sudah menjelaskan pada Anda yang kemarin ikut ARN ya, bahwa antara thermal dengan neutronik itu sangat terkait erat, ya, sehingga apa namanya di sini kita akan bisa menggabungkan antara analisis neutronik dengan analisis thermal ini nanti di mata kuliah pilihan baru ya, komputasi multifisika instalasi nuklir ini ya. Tapi ini kan pilihan bebas ya, jadi ini tidak merupakan syarat agar Anda bisa memahami ini ya, memahami terkait dengan termohidrolika dengan baik gitu ya. Dari kalau Anda ngambil termohidrolika aja ini kan sebenarnya sudah cukup ya untuk mengarah ke ini perancangan maupun ke arah PPDN ya. Gambarannya seperti itu. Nah, silabusnya di sini kita akan belajar tentang termodinamika, ya, termodinamika sistem konversi energi, kemudian pembangkitan dan konduksi kalor ya, dalam bahan bakar nuklir. Ya, ini perpindahan kalornya ya, ini perpindahan kalor secara konduksi di sini. Ya. Kemudian kita akan belajar tentang perpindahan kalor dan momentum pada aliran satu fase. Ya, jadi kita batasi ya, pada level S1 ini kita hanya akan mempelajari sampai di aliran satu fase saja. Ya, meskipun sebenarnya kan juga ada aliran 2 fase ya atau multifase ya, tapi kita tidak mengarah ke sana, nanti enggak cukup waktunya, nanti terlalu banyak materi yang diberikan ya, biar tidak overload ya. Nah, kemudian kalau kita sudah belajar tentang ini perpindahan kalor secara konduksi, kemudian ini perpindahan kalor dan momentum, ini lebih mengarah ke mengarah ke konveksi ya. Perpindahan kalor dan momentum pada aliran satu fase. Nah, kita akan menganalisisnya pada pada sistem reaktor nuklir. Ya. Ini adalah konsep aliran dalam kalang ya, dalam satu loop itu. Kemudian kita coba menerapkan termohidrolika pada desain dan analisis keselamatan reaktor. Dasarnya seperti itu. Nah, ininya capaian pembelajarannya kalau Anda menempuh mata kuliah ini, Anda diharapkan nanti mampu untuk menerapkan konsep termodinamika, ya, mampu mengidentifikasi sumber-sumber pembangkitan kalor, ya, dari mana saja kalor dari reaktor nuklir itu dihasilkan, baik itu pada kondisi operasi maupun pada kondisi shutdown. Kemudian Anda tentunya bisa menghitung pressure drop ya, atau jatuh tekanan pada bundel bahan bakar dan pada komponen pembangkit. Kemudian mampu untuk menganalisis proses perpindahan kalor, ya, baik itu konduksi maupun konveksi. Kemudian mampu menganalisis permasalahan perpindahan panas kalor ya, ganti perpindahan kalor menggunakan program komputer termohidrolika. Yang dalam ini kita akan menggunakan relab ya. Kita akan menggunakan relab 5. Nah, kemudian yang terakhir ini Anda mampu untuk menjelaskan batasan thermal dalam desain reaktor nuklir. Ya, jadi kita lihatnya dari sisi thermalnya. Referensi, kita akan menggunakan 3 referensi utama, ya, meskipun nanti tidak menutup kemungkinan pada bagian-bagian tertentu kita akan mengacu pada referensi yang lain. Yang pertama ini adalah Masterson, Nuclear Reactor Thermohydraulics, An Introduction to Nuclear Heat Transfer and Fluid Flow. Ini bukunya relatif baru dan menarik untuk
pelajari untuk level undergraduate ya, bahasanya juga mudah. Silakan Anda cari anunya ya, e-booknya. Saya tidak memberikan secara eksplisit di mata kuliah ini. Ya. Kemudian Todrias Kazimi, ya, ini Nuclear System 1 Thermal Hydraulics, ini sudah keluar yang edisi ketiganya tahun 2021. Ini di beberapa bagian ini cukup mudah untuk difahami untuk level S1, tapi di beberapa bagian ini sudah cukup kompleks ya, sehingga mestinya harus level S2 nanti yang ini. Jadi kita akan milah-milah juga bagian mana dari Todrias Kazimi ini yang cocok untuk diterapkan pada mata kuliah ini. Kemudian Zuhuri dan Fatih, ini Thermohydraulic Analysis of Nuclear Reactors, ini juga relatif sederhana ya pembahasannya. Meskipun kalau menurut saya sih yang bagian satu ini yang lebih komplit ya, dengan pembahasan yang lebih sederhana ya, seperti itu. Oke, metode pembelajaran kita akan menggunakan ini ya, flip learning ya. Anda belajar terlebih dahulu ya, kemudian setelah itu kita bertemu secara daring melalui media Zoom ini ya, kita melakukan diskusi untuk bagian-bagian yang belum Anda pahami atau mungkin perlu kita berikan penekanan khusus. Nah, kemudian nanti ada tugas lanjutan untuk memberikan pemahaman yang lebih lanjut terhadap materi yang sudah dipelajari. Ya. Nah, rencananya, kita ini barusan menyelesaikan ini pendahuluan ya. Kemudian minggu depan kita akan prinsip desain thermal ya. Kita melihat ciri khas PLTN dari aspek thermal seperti apa, kemudian batasan-batasan thermal untuk berbagai tipe reaktor itu bagaimana. Dilanjutkan dengan dua minggu berikutnya, ini adalah termodinamika sistem konversi energi nuklir, ya, baik itu untuk siklus Rankine maupun siklus Brayton. Di sini untuk siklus Rankine berarti siklus yang terkait dengan sistem pembangkit uap. Ya. Kemudian untuk yang siklus Brayton ini adalah siklus yang menggunakan gas sebagai fluida kerjanya. Ya. Nah, kemudian ada pada minggu kelima ini kita membahas tentang pembangkitan kalor dalam reaktor, ya, sumber-sumber ininya pembangkitannya itu dari mana saja, ya, baik itu pada kondisi operasi normal maupun pada kondisi shutdown. Kemudian dua pertemuan berikutnya minggu ke-6 dan minggu ke-7 kita akan membahas tentang analisis thermal elemen bahan bakar. Ya. Ini lebih ke ke konduksi bahan bakar konduksi pada bahan bakar reaktor. Ya. Oke, kemudian setelah itu ada UTS. Nah, pada pertemuan setelah UTS kita akan berbicara tentang aliran fluida. Ya. Tentunya yang satu fase. Ya, ini nanti akan menyangkut dengan goalnya nanti kita ingin melakukan perhitungan ini pressure drop ya, pada bundel bahan bakar. Kemudian dua pertemuan selanjutnya ini adalah perpindahan kalor konveksi satu fase ya. Kemudian dari sini kita akan coba bandingkan bagaimana korelasi-korelasi yang digunakan untuk perpindahan kalor, baik itu untuk cairan non logam dan logam. Ya, cairan non logam yang misalnya air ya, H2O, D2O, dan untuk yang logam misalnya seperti sodium ya atau natrium yang biasa digunakan untuk reaktor cepat. Ya. Kemudian minggu ke-12 kita berbicara tentang single heated channel. Ya. Kita ingin melihat aliran satu dimensi, formulasinya seperti apa, kemudian distribusi suhu aksialnya, baik itu untuk pendingin, untuk kelongsong maupun untuk bahan bakar, itu distribusi arah aksialnya itu seperti apa. Dari situ kita akan bisa mendapatkan prediksi ya, perkiraan untuk titik yang paling panas atau hotspot. Hotspot dari reaktornya itu nanti akan berada di titik yang mana. Ya.
Kemudian pertemuan ke-13 dan 14 ini kita akan melakukan pemodelan dan simulasi tadi ya menggunakan relap. Ya, pertemuan yang ke-13 ini kita mencoba untuk memodelkan hydrodynamics dan heat structure ya. Ini untuk ya istilahnya seperti itu, nanti Anda akan belajar ya yang dimaksud seperti apa. Kemudian nanti yang ke-14 ini nanti akan kita terkait dengan pemodelan untuk kontrol variabel dan trip. Nah, ini semua dari dua ini akan menjadi dasar untuk melakukan modeling yang lebih kompleks ya. Jadi sebenarnya ini aja sudah cukup. Ya. Tinggal nanti kalau misalnya mau diimplementasikan untuk problem yang lebih kompleks nanti tinggal menyesuaikan saja seperti tadi yang untuk apakah tingkat Anda melakukan modeling untuk PLTN terapung itu kan juga seperti itu ya. Jadi basisnya dari dua pertemuan. Oke, setelah itu kita akan melakukan UAS ya. Nah, komponen penilaian ya, seperti ini. Tadi ada 6 CPMK. Pembagiannya ini ya, CPMK 1 25%, CPMK 2 15%, dan seterusnya. Dan penilaian ini nanti akan kita distribusikan dalam bentuk tugas, baik itu tugas analitik maupun komputasi, dan juga dalam bentuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Konversi nilai akhirnya seperti ini ya, ini juga sudah distandarkan ya di level departemen. Jadi kita mempunyai nilai A jika nilai angkanya adalah di atas 80 ke atas ya maaf. Kemudian B ini dari 65 ke atas dan seterusnya ya, 50 ini katalah ya batas apakah Anda kompetensinya tercapai atau tidak, ini di level 50 ya. Jadi ini dengan nilai C ya. Di bawah 40 Anda mendapatkan E. Tapi tentunya harapan saya Anda tidak mendapatkan nilai-nilai yang di sebelah kanan ini. Ya. Asalkan Anda mengikuti perkuliahan dan mengerjakan tugas-tugas, saya yakin nilai yang di sebelah kanan ini tidak tercapai. Ya, artinya Anda mencapai yang bagian yang sebelah kiri ini. Nah, berikutnya untuk learning management sistemnya, silakan bergabung dengan Microsoft Teams ya. Tim name-nya 2021 Thermal Hidrolika Reaktor Nuklir, dan Anda gabung dengan kode ini ZNCSPCC. Silakan masuk di situ. Nanti Anda akan mendapatkan mungkin di sini ya. Oh ya, udah di sini. Anda akan mendapatkan ini gambaran seperti ini. Di sebelah kiri ini ada beberapa modul ya. Modul-modulnya mulai dari nanti untuk mulai besok ini ya, modul 1 prinsip dasar desain thermal, modul 2 dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi semua materi nanti akan saya upload di bagian ini ya. Kemudian di bagian umum ini ada sebagian file yang sudah saya unggah ya di class materials ya. Ini yang di bagian tabel ini ya. Di ini beberapa file yang nanti akan kita gunakan terutama terkait dengan tabel-tabel perhitungan ya. Ini referensi sementara ini masih kosong. Ini nanti akan saya cadangkan nanti kalau ada tambahan referensi yang di luar yang sudah saya sebutkan, atau mungkin ya dari yang sudah saya sebutkan tadi ada 3 itu tapi hanya fokus pada bagian tertentu saja, nanti akan saya sampaikan di sini ya. Berikutnya ini silabus ya, file yang ini ya yang sekarang saya presentasikan. Oke, kemudian nanti ada ini juga ada daftar kelompok, nanti silakan Anda mengisi ke sini ya. Silakan bergabung dengan teman Anda, diatur sendiri. Serta mata kuliah ada 15, jadi kita bagi menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok ini ada 3 anggota ya. Ini berlaku sampai dengan akhir semester. Jadi semua
hal-hal yang terkait dengan penugasan kelompok nanti mengikuti skema yang ada di sini. Ya. Oke, saya kira itu ya. Yang ini kita kembali ke ini. Oke, rules of the game ya. Nah, untuk kuliah daring kita akan menggunakan Zoom. Ruang kelas akan kita buka sekitar 10 menit ya sebelum dimulai. Silakan untuk berpakaian sopan ya. Kalau diperlukan nanti perlu Anda on kamera ya, biar kelihatan wajah ganteng dan wajah cantik Anda ya. Kemudian gunakan identitas ya, new nama ya seperti semester lalu ya, saya kira sudah seperti itu. Kemudian saat tidak berbicara mohon untuk mematikan video dan juga memute audio ya untuk mengurangi transfer data. Saat berbicara mohon untuk menyalakan video dan unmute audio. Untuk interupsi silakan untuk raise hand ya biar kita tahu ya siapa yang perlu untuk berbicara. Pertanyaan nanti juga bisa disampaikan langsung di chat box. Ya. Nah, kemudian terkait dengan penugasan, ini nanti akan ada tugas individu dan tugas kelompok. Ya. Nanti setiap deskripsi tugas itu akan disampaikan melalui Microsoft Teams. Ya. Untuk tugas individu, silakan jika Anda berdiskusi dengan anggota kelompoknya atau dengan teman, ya. Tapi untuk hasil tetap harus dikumpul sendiri-sendiri, ya, ditulis sendiri atau diketik sendiri, kemudian dikumpul sendiri-sendiri. Kalau ada pekerjaan yang sama karena mengcopy pekerjaan temannya, maka nilai akan di-drop ya menjadi 0, baik itu untuk mahasiswa yang mengcopy maupun mahasiswa yang di-copy. Jadi untuk tugas ini memang tugas individu ini memang harus benar-benar dikerjakan sendiri ya. Kemudian di MS Teams juga ada due date dan close date untuk pengumpulan tugas ya. Jadi Anda perlu perhatikan due date-nya dan close date-nya. Jadi kalau melewati due date Anda masih bisa mengumpulkan ya. Artinya terlambat gitu ya. Terlambat tapi masih bisa mengumpulkan. Tapi kalau close date ini berarti memang tugasnya sudah ditutup sehingga Anda tidak bisa melebihi waktu dari close date ini. Anda tidak bisa lagi mengumpulkan kalau melebihi close date. Ya, jadi keterlambatan berarti dihitung di antara due date sampai dengan close date. Nah, kalau terlambat mengumpulkan nanti akan ada penalti ya, pengurangan nilai ya sampai dengan maksimal 50% ya. Jadi 50% ini kalau mendekati close date-nya ini ya. Nanti ini bisa kita lakukan pengurangan secara linear antara waktu due date sampai dengan close date sampai maksimal 50%. Ya. Tugas kelompok ini kita berikan nilai kolektif ya setiap kelompoknya. Kemudian tolong ini dalam satu kelompok itu ada katakanlah satu orang yang bisa dipasrai sebagai ketua ya, karena ini nanti yang akan bertanggung jawab penuh untuk kelompoknya, termasuk juga nanti untuk mengumpulkan hasil pekerjaan atau tugas-tugas untuk yang kelompok tersebut. Nanti ini menjadi tanggung jawab penuh dari ketua kelompoknya. Jadi satu orang saja yaitu ketua kelompoknya nanti yang akan mengupload atau mengumpulkan tugasnya ya, yang lain tidak perlu ya, karena sifatnya ini kan kolektif ya. Untuk penyerahan hasil pekerjaan dan penilaian nanti ketentuannya sama seperti tugas individu. Ya. Ujian ini nanti akan bersifat individu, jadi jawaban dikumpul sendiri-sendiri. Ya, tidak boleh ada diskusi dengan teman atau melakukan kecurangan. Ya, saya yakin Anda sudah tahu ya kecurangan apa yang mungkin dilakukan. Ya. Karena ujian menggunakan sistem online ini kan juga sangat rawan ya, dengan kecurangan dan sangat mudah untuk melakukannya. Ya. Nah, untuk pekerjaan yang sama karena mengcopy pekerjaan teman, maka ini kasusnya sama seperti halnya tugas ya. Nilai ujian akan saya drop menjadi 0 ya, untuk semua mahasiswa yang terlibat, baik itu yang mengcopy maupun yang di-copy. Jadi tolong perhatikan ini ketika ujian Anda memang benar-benar harus melakukannya secara mandiri.
perhatikan juga deadline dan pengumpulan ujian ya. Sama seperti ya, untuk tugas, dan nanti deskripsi tentang tata cara ujian nanti akan saya berikan secara detail ya menjelang pelaksanaannya. Nah, seperti itu. Dan ini mungkin saya minta bantuan juga untuk Susu ya, untuk jadi co-host ya, karena ini untuk jaga-jaga aja sih, kalau misalnya ternyata ini pas koneksi di tempat saya itu jelek, atau mungkin pas mati lampu itu kemudian saya terlempar keluar dari Zoom ya, jadi biar room ini masih ada masih ada hostnya ya. Nanti saya coba untuk masuk lagi kalau misalnya saya terlempar keluar. Ya. Oke, baik Pak. Oke, barangkali sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Ini sudah terakhir ya yang akan saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Tidak ada? Belum ada sih Pak. Oke, baik. Berarti kalau tidak ada kita akhiri. Oh ya, saya lupa. Rabu depan itu berarti 25 ya, tanggal 25. Rabu depan itu ada Aztec Nova ya. Jadi kemungkinan untuk kuliah nanti perlu perlu kita geser ya waktunya ya, karena saya juga ikut di acara tersebut ya, acara departemen ya tentunya. Jadi nanti kita perlu perlu cari waktu pengganti ya untuk pertemuan minggu depan ya. Nanti mungkin kita bahas nanti di grup WA saja ya untuk mencari waktu penggantinya ya. Seperti itu. Nah, kayaknya juga kita perlu cari waktu biar tidak tabrakan ya, jadwal Anda dan juga jadwal saya juga biar sama-sama longgar gitu. Oke, ada yang disampaikan atau pertanyaan? Kalau tidak, berarti saya akhiri sampai di sini. Ada ya? Oke, apakah masih ada yang ini belum mengisi presensi? Tadi ada yang. Belum, Pak. Iya. Saya belum presensi, Pak. Oke, bentar saya menukan ke sana. Ya. Oke, silakan kalau mudah-mudahan sudah bisa ya. Baik, terima kasih atas perhatian dan kehadiran kalian semua ya. Kita akhiri pertemuan ini, kita akan jumpa lagi minggu depan nanti pada waktu yang mungkin agak berbeda ya, karena kita harus melakukan rescheduling ya. Terima kasih, saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan salam sehat semuanya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Alex. Terima kasih, Pak. Pak Alex. Ya. Mau itu Pak, untuk yang masalah TA itu Pak, apa mungkin udah agak longgar Pak? Oh iya, bisa aja ya. Di sini ya. Oh ya Pak, nggak apa. Minum dulu. Oh ya, siap.